Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Kristina Anijanu. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Katolik di STK Belang, Desa Compang Teo, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan BIJ 4 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dengan NIM 25869052436. Pada kesempatan hari ini, Kamis 28 Januari 2026, akan menjalani ujian kinerja secara luring di kelas 4 dengan topik menghormati orang tua. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa, tetap semangat, yes! Oke, baik. Hari ini sungguh luar biasa. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan doa. Yang bertugas, Buat manja, diam. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, terima kasih atas hari ini. Berkatilah kami agar dapat belajar dengan baik hari ini. Amin. Dalam Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Kemana hari ini? Hadir semua? Ya, Bu. Oke, baik. Berarti Ibu coba sebutkan ulang namanya. Siapa tahu ada yang tidak hadir. Ignacia Yunanda, Hadir. Maria Edeltrudis Laban, Hadir. Justina Darnita. Hadir. Oke, semua hadir ya. Oke, kita berdiri dulu. Kita nyanyi lagu 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dengan gerakannya. Oke, ada 7, 3. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Tidur cepat, beristirahat. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Baik anak-anak, hari ini tema pelajaran kita adalah tentang menghormati orang tua. Tentang apa? Menghormati orang tua. Oke, kalian lihat di dalam itu gambar. Gambar tentang apakah di dalam? Tentang keluarga. Hah? Tentang keluarga. Yang bagaimana? Yang gambar pertama ini. Tentang Makan bersama. Oke, sebuah keluarga yang sedang makan Bersama. Selain makan bersama, mereka buat apa itu? Berdoa. Oke, siapa di rumahnya sering buat seperti itu? Doa bersama. Oke, itu. Nah, itu kebiasaan yang baik yang biasa kita lakukan di rumah. Oke, gambar kedua ini. Bersalin. Di depan Ayah. saling dengan bapak, dengan ayah. Jadi itu pas kita saling itu saat kita bilang minta maaf, ya kan? Saat kita mau pergi ke sekolah atau saat kita pulang dari sekolah. Oke, itu hal yang biasa kita lakukan di rumah. Oke, ini gambar tentang siapa ini? Membantu ibu. Membantu ibu. Ini menunjukkan gambar keluarga Nazaret. Keluarga Nazaret, siapakah itu? Yesus. Yesus, Maria. Maria dan Yosef. Yosef. Ibu mau tanya sesuatu. Kira-kira siapa itu orang tua? Siapa itu orang tua? Antis. Orang yang membesarkan kita. Oke, orang tua adalah orang yang membesarkan kita. Utin. Orang yang telah melahirkan kita. Orang yang telah melahirkan kita.
melahirkan kita. Nah, apa yang orang tua lakukan di rumah? Apa yang orang tua lakukan di rumah? Teris? Memberi makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Memberi makanan, pakaian, dan tempat tinggal untuk keluarga, semua anggota keluarga. Yeran? Menjaga dan merawat anak-anak. Menjaga dan merawat anak-anak. Jadi itu adalah yang dilakukan oleh orang tua kepada kita di rumah. Terus, apa yang anak-anak sering lakukan terhadap orang tua? Yang anak-anak sering lakukan terhadap orang tua. Nanda? Tidak marah kepada orang tua. Iya, tidak marah kepada orang tua, itu yang anak-anak lakukan terhadap orang tua. Betty? Mendoakan orang tua. Mendoakan orang tua. Oke. Nah, itu adalah yang kita lakukan terhadap orang tua. Baik anak-anak, tujuan dari kita mempelajari pelajaran tentang menghormati orang tua ini. Kita baca sama-sama. 1. Menyembahkan perintah Allah yang menunjukkan menghormati orang tua. 2. Menjelaskan contoh perilaku menghormati orang tua dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menjelaskan apa tidak menghormati orang tua. 4. Menunjukkan rasa hormat kepada orang tua. Ini adalah tujuan kita mempelajari topik menghormati orang tua. Kita menyebutkan perintah Allah yang menunjukkan menghormati orang tua. Perintah Allah keberapa itu? Keempat. Keempat. Contoh menghormati orang tua, menaati perintah orang tua, ya kan? Nah, menjelaskan dampak kalau kita tidak menghormati orang tua. Terus menunjukkan rasa hormat kepada orang tua. Baik. Nah, sekarang kita menonton kisah tentang Malin Kundang. Kisah tentang, nah, nanti kita nonton. Setelah nonton ada pertanyaan. Legenda Malin Kundang. Kisah ini terjadi di pesisir pantai di Sumatera Barat. Dikisahkan terdapat sebuah keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Untuk mengubah nasib, sang ayah pergi merantau, meninggalkan istri dan anaknya yang bernama Malin Kundang. Seiring berjalannya waktu, Malin kecil tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah. Hei Malin, ayo kita berangkat sekarang. Hah? Itu kan Pak Nakoda. Pak Nakoda. Oh, ibunya Malin rupanya. Malin pun akhirnya menginjakkan kakinya lagi di tanah kelahirannya. Malin anakku, kau sudah tumbuh dewasa rupanya. Hah? Sang istri Malin bertanya keheranan. Siapakah wanita renta lusuh itu, suamiku? Dia bukan siapa-siapa. Bahkan aku tidak kenal dengannya. Tak disangka, Malin mendorong ibunya itu hingga jatuh tersungkur. Aduh, Aku tak punya ibu sedegil kamu. tapi Malin, anakku. Sang ibu seraya berdoa memohon kepada Yang Kuasa. Seketika, langit yang begitu cerah berubah menjadi gelap gulita. Malin pun terdampar di sebuah pulau tersebut. Ia terlihat begitu lusuh tak berdaya. Apa ini? Kenapa tanganku membatu? Ia bersimpuh memohon ampun, namun terlambat. Maafkan anakmu ini, Bu. Seketika, sekujur tubuh Malin berubah menjadi batu. Nasihat dari cerita ini adalah
Ibu adalah wanita mulia yang telah melahirkan kita. Sayangi dan hormatilah ibu. Sudah? Ya. Tentang siapa kata tadi? Marina. Terakhir dia berubah menjadi? Bayu. Kita lanjut. Kita buka kitab suci dari kitab Sirah bab 3 ayat 1 sampai 16. Sudah? Sudah dibuka? Dengan Efesus bab 6 ayat 1 sampai 3. Sudah dibuka? Kita baca sama-sama ya. Yang ini dulu. Anak-anakku, dengarlah aku Bapamu, dan hendaklah berlaku sesuai dengan apa yang kamu dengar, supaya selamat. Dengan doa berpegangan Bapa kepada anak-anaknya, dan hak ibu atas para anaknya diketukannya. Jangan menistakannya sewaktu engkau masih berjaya. Seruanlah melainkan dibilang kepada penyerahan segala dosamu. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ini adalah Adalah suatu perintah yang murni, seperti yang nyata dalam janji ini, supaya kamu berbahagia dan ada memberi. Oke, itu bacaan dari kitab Sirah dan Efesus. Oke, kita berdiri dulu, kita nyanyi dulu lagu O Ibu dan Ayah. Bisa kan? Tepuk tangan. Selamat pagi, ku pergi sekolah sampai nanti. Hormati guru, sayangi teman, itulah tandanya pemurid budiman. Silakan duduk. Sekarang bagi kelompok duduk berhadapan, kita diskusi kelompok. Oke? Ibu sudah siapkan pertanyaannya di sini. Jadi kalian kerjasama di kelompoknya. Nanti satu orang yang baca soalnya, satu orang yang menjawab. Presentasikan hasil diskusinya di depan. Ibu kasih waktu 15 menit untuk kerja dalam kelompok. Kejadian apa saja yang terjadi di dalam cerita Malin Kundang? Mengapa hal itu terjadi? Ya, menurut teks kitab suci, apa yang harus kita lakukan kepada ayah dan ibu? Sikap-sikap apa yang dilarang kita lakukan kepada ayah dan ibu? Yang kelima, bagaimana cara menghormati kedua orang tua? Yang keenam, apa saja berkat yang dijanjikan Allah apabila kita menghormati orang tua? Yang ketujuh, apa yang diharapkan orang tua kepada anak-anak mereka? Waktunya sudah selesai. Sekarang kita presentasikan hasil diskusinya. Utusan dari kelompok, siapkan 2 orang. 1 orang yang baca soal dan 1 orang yang baca jawabannya. Dari kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Oke, baik. Sekarang utusan dari kelompok 1, 2 orang. Kita yang lain mendengarkan ya. Mendengarkan bagaimana menurut kelompok 1 ini. Nomor 1. Kejadian
yang terjadi dalam cerita Malin Kundang. Dalam cerita Malin Kundang, Malin merantau hingga menjadi kaya. Tetapi saat pulang ke kampung, menurut teks kitab suci, apa yang kita lakukan? Kita harus menghormati dan menaati ayah dan ibu. B. Merawat orang tua terutama saat mereka sudah lanjut usia. Bagaimana cara menghormati kedua orang tua? A. Berbicara dengan sopan. B. Menaati nasihat yang baik. C. Membantu pekerjaan orang tua. Apa yang diharapkan orang tua kepada anak-anak mereka? A. Taat dan hormat. B. Rajin belajar. C. Menjadi anak yang bertanggung jawab. Oke, sudah? Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Menurut kelompok 1, tidak tahu lagi menurut kelompok 2 ini bagaimana. Oke, utusan dari kelompok 2, silakan. Mengapa hal itu terjadi? Hal itu terjadi karena Malin Kundang durhaka kepada ibunya. Sikap-sikap apa yang dilarang kita lakukan kepada ayah dan ibu? A. Tidak menghormati atau melawan mereka. B. Mengabaikan dan tidak peduli kepada ayah dan ibu. Bagaimana cara menghormati kedua orang tua? A. Berbicara dengan sopan. B. Mengasihi dan merawat mereka. Apa yang diharapkan orang tua kepada anak-anak mereka? A. Berperilaku baik dan hormat. B. Mengasihi dan membahagiakan orang tua. C. Menjadi anak yang bertanggung jawab. Oke, sudah? Oke, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kita berdiri dulu. Kita berikan dulu tepuk semangat. Tahu? Tahu. Oke. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha na, aha aha na, aha aha semangat. Oke, silakan duduk. Betul. Baik, anak-anak. Menurut bacaan kitab suci dan menurut video tentang kisah Malin Kundang, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Itu tadi ceritanya tentang Malin Kundang. Malin Kundang itu pergi merantau, ya kan? Ya. Merantau, dan di tempat perantauan dia itu menjadi orang kaya, dia sukses. Ya, dia sukses. Nah, ibunya tetap setia menunggu kedatangan Malin. Setelah sukses, Malin Kundang ini pulang ke kampungnya dengan kapalnya yang begitu besar. Sampai pas ketemu dengan ibunya, dia tidak mengakui ibunya karena miskin, ibunya kotor. Istrinya bertanya, siapakah dia, Malin? Apakah dia ibumu? Bukan, dia bukan ibuku. Dia adalah orang miskin. Tidak mungkin dia ibuku. Ayo istriku, kita pulang saja. Nah, mereka naik lagi ke kapal. Ibunya menangis dan berdoa. Tuhan, kalau dia bukan anakku, aku memaafkannya. Kalau dia adalah anakku, tolong berikan keadilan. Nah, sampai di tengah laut terjadilah hujan dan badai yang besar. Kapalnya Malin terbakar dan terombang-ambing di tengah laut sampai Malin terlempar ke pinggir pantai. Nah, terakhirnya dia berubah menjadi batu. Itu akibat karena dia tidak menghargai orang tuanya. Dia tidak mengakui ibunya. Nah, menurut kitab suci, ada 2 kitab suci tadi.
bacaan kitab suci Sirak dan Efesus. Kita harus, apa yang kita harus lakukan kepada orang tua itu, kita harus menghormati dan menaati ayah dan ibu. Sikap yang dilarang kita lakukan kepada ayah dan ibu apa tadi? Tidak menghormati atau melawan mereka. Tidak menghormati atau melawan mereka itu dilarang kita lakukan. Terus apa lagi? Membentak, berkata kasar, atau menyakiti perasaan orang tua. Cara menghormati orang tua dengan cara bagaimana? Dengan sopan. Apa lagi? Menaati nasihat yang baik. Nah, berkat yang dijanjikan Allah jika kita menghormati orang tua. Bagaimana? Berkat apa? Hidup menjadi bahagia. Kita menjadi bahagia. Apalagi? Umur yang panjang. Apalagi? hidup diberkati dan sejahtera. Ya, hidup kita akan diberkati dan sejahtera jika kita menghormati orang tua. Itu, nah, yang diharapkan yang dilakukan oleh anak-anak kepada orang tua apa? Taat dan hormat. Taat dan hormat kepada orang tua. Apalagi? Perilaku baik dan hormat. Perilaku baik dan hormat. Rajin belajar. Oke. Kita menonton video menghormati orang tua. Hormat pada orang tua. Sampai di rumah setelah dari sekolah, Ono langsung tiduran di sofa tanpa melepas sepatu dan mengganti baju. Ibu menghampiri dan bertanya, "Mengapa tidak ganti baju dan melepas sepatu? Apakah kamu tidak enak badan?" Tetapi Tono menjawab dengan ketus, kenapa sih ibu tanya-tanya?" Ibu kemudian meninggalkan Tono sendirian, lalu melanjutkan menjemur pakaian dibantu oleh Tini. Karena penasaran, Tini bertanya pada ibu, "Mengapa Tono marah, Bu?" Ibu menjawab, "Mungkin Tono sedang capek." Lalu ibu menasihati, "Tono, meskipun sedang letih atau jengkel, tetapi ketika orang tua bertanya, maka sebaiknya menjawab dengan baik, bukan dengan menjawab ketus, marah, atau menggerutu." Sekarang yuk kita baca apa kata Tuhan. Ulangan 5 ayat 16. "Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Ketika orang tua minta tolong, maka tanggapilah dengan baik, karena itu adalah sikap hormat. Hormat kepada orang tua adalah perbuatan baik, juga menyenangkan hati Tuhan. Kalian pasti bisa melakukannya. Selamat merenungkan. Tuhan Yesus memberkati. Sudah lihat videonya tadi? Nah, tentang apa itu? Siapa yang biasa lakukan itu di rumah kalau dia lagi jengkel, lagi capek, pas mamanya minta tolong, dia jawabnya dengan marah-marah? Siapa? Jujur. Nah, hampir semua Nah, pas orang tua nanya, "Ayo, kenapa tidak keluarkan sepatumu?" "Hah, ibu." Nah, itu. Nah, perintah mamanya bilang tadi, kalau kita lagi jengkel, lagi capek, itu kita tidak boleh menjawab orang tua dengan kasar. Nah, pertanyaan, apakah selama ini kamu sudah menghormati orang tua? Apakah selama ini kamu sudah menghormati orang tua? Ya, Bu. Sudah, kadang-kadang ya. Ya, Bu. Kalau sudah capek, sudah lapar perutnya, pasti ada saja kita tidak menghormati orang tua. Benar tidak? Ya. Nah, apakah selama ini orang tua kalian mengasihi kalian? Ya. Pastinya selalu. Meskipun dengan cara ada yang marah, ada yang pakai
pukul, cubit, ada yang marah saja dengan kata-kata, tapi itu mereka menunjukkan kasih sayang. Ya. Oke. Nah, sekarang kita membuat kartu janji. Ibu kasih bagikan kertas ini, masing-masing menulis kartu janji. Janji salah satu janji kalian membantu orang tua. Apa ya? Kira-kira apa saja yang kalian lakukan untuk membantu orang tua? Apa? Hah? Merapikan tempat tidur. Apalagi yang jarang kalian lakukan di rumah? Membersihkan halaman. Apalagi? Membantu ibu untuk apa? Mencuci piring. Nah, tulis yang jarang kalian lakukan di rumah itu apa? Ini janji supaya mulai hari ini kalian buat itu di rumah, membantu orang tua. Oke, yang kelompok ini merapikan tempat tidur. Ya, janji merapikan tempat tidur. Bisa? Ya, Bu. Kalian apa? Membersihkan rumah. Membantu orang tua. Membantu apa ya? Salah satu cara membantu orang tua. Mencuci piring. Mencuci piring? Yang biasa lakukan itu di rumah? Mencuci piring. Antis? Biasa? Oke. Tulis di situ. Mencuci piring. Tulis dengan nama kalian di bawahnya. Bisa kasih tanda tangan? Ya, Bu. Itu nanti tempel di rumah. Sudah? Ya, Bu. Baik, anak-anak, kegiatan kita ini sudah selesai. Nah, kegiatan minggu depan adalah kita menghormati guru dan teman-teman di sekolah. Itu pertemuan minggu depan. Itu menghormati guru dan teman-teman di sekolah. Kita berdiri dulu, kita akhiri dengan doa. Yang perempuan sudah yang mimpin doa. Marilah kita siap berdoa dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas pelajaran hari ini. Bantulah kami melakukan yang baik dan menghormati orang tua, guru dan sesama. Lindungilah kami selalu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.